Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arbis dari Pendidikan Fisika C. Materi yang saya akan bawakan kali ini adalah pembuatan larutan. Latar belakang, kimia merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kimia secara khusus dibagi menjadi beberapa bidang utama, yaitu kimia analisis, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan biokimia. Berdasarkan keadaan fase setelah bercampur, maka campuran ada yang homogen dan heterogen. Di dalam kimia ada yang disebut larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Contohnya zat campuran homogen dan zat penyusunnya. Contohnya campuran air garam, larutan dan larutan pencuci baju yang merupakan campuran air dan deterjen. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Menyatakan konsentrasi larutan ada beberapa macam, diantaranya fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Zat-zat memiliki struktur sama atau mirip dengan zat yang akan dicampurkan akan mudah saling melarutkan. Sebaliknya, zat-zat yang berbeda strukturnya satu dengan lainnya tidak akan saling melarutkan. Selain itu, kepolaran suatu zat akan membantu meramalkan kelarutan zat. Rumusan masalah pada percobaan ini adalah bagaimana cara melarutkan larutan dari bahan padatan. Yang kedua, bagaimana cara melarutkan larutan dari bahan cairan. Alat dan bahan yang digunakan di percobaan ini adalah batang pengaduk 1 buah, botol larutan 2 buah, botol semprot 1 buah, corong 1 buah, gelas kimia 100 ml 2 buah, labu ukur 100 ml 2 buah, pipet gondok 1 buah, pipet tetes 1 buah, timbangan digital atau neraca digital 1 buah. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Aquades, CuSO4, dan NaCl. Cara membuat larutan padatan. Pembahasan. Larutan padatan adalah larutan dalam keadaan padat, terdiri dari 2 atau lebih jenis atom yang berkombinasi dalam suatu spesies lattice. Larutan padat mempunyai titik beku yang berbeda dari titik beku saat pelarutnya yang murni. Pembuatan solidin tidak terjadi pada temperatur apapun ataupun konstan. Pertama kita menghitung konsentrasi. Buat padatan, pertama kita menghitung konsentrasi. Melakukan praktikum pertama dengan melarutkan NaCl dengan menggunakan pelarut Aquades, dan melakukan praktikum harus sangat hati-hati agar saat menimbang NaCl tidak melebihi rumus yang ditentukan. Hati-hati dalam melakukan pengadukan agar larutan tercampur dengan sempurna dan alat yang digunakan tidak pecah, serta proses pengadukan larutan tidak terciprat dan berhamburan kemana-mana saat melakukan pengadukan. Air yang digunakan harus air yang tidak bercampur dengan zat lain agar konsentrasi larutan tidak berubah. Kemudian kita bilas dengan menggunakan Aquades agar zat kimia NaCl benar-benar telah habis. Saat memasukkan, gunakan pengganjal pada corong agar larutan tidak bertabrakan dengan udara, tidak menimbulkan gelembung yang dapat menyebabkan larutan terciprat. Setelah itu, tutup kemudian bolak-balik larutan agar tercampur dengan sempurna. Membolak-balik larutan dapat menyebabkan udara dan larutan bergantian naik turun sehingga larutan dapat tercampur dengan baik. Hasil dari percobaan melarutkan padatan
larutan menjadi homogen dan sudah tidak, dan NaCl sudah tidak dapat dibedakan dengan Aquades. Yang keempat, larutan cair. Yang kedua, larutan cair. Kedua, larutan cair merupakan larutan yang terbentuk dari zat cair. Melakukan percobaan kedua yaitu melakukan zat CuSO4 dengan menggunakan Aquades. Saat melakukan percobaan harus menggunakan Aquades atau H2O murni karena kandungan Aquades tidak seperti aqua atau le mineral mengandung zat lain di dalamnya. Pertama, kita menghisap cairan. Ingat agar menutup bagian atas pipet setelah menghisap cairan agar larutan CuSO4 tidak jatuh. Setelah itu masukkan ke dalam labu ukur. Cara memasukkan cairan menggunakan pipet gondok yang baik yaitu dengan cara memiringkan labu ukur dan pipet gondok tegak lurus ke atas. Usahakan semua cairan telah masuk ke dalam labu ukur. Lalu masukkan Aquades seperti rumus, kemudian bolak-balik cairan seperti larutan sebelumnya. Hasil percobaan ini adalah larutan menjadi homogen sehingga tidak dapat dibedakan antara larutan CuSO4 dan larutan Aquades. Sumber yang saya ambil antara lain Surya Yayan 2012 Kimia Dasar 2 Bandung, Yarma Widya, Sudarmo Unggul 2013 Kimia untuk SMA MA kelas 10 Jakarta, penerbit Erlangga, Gunawan Adi dan Dreswati 2004 Tangkas Kimia Kartika Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.